Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Umat manusia bersuka cita pada saat dia dilahirkan, pada saat dia wafat, dan pada saat dia dibangkitkan. Keluar dari anak saya demi nama Isa Al-Masih. Tidak! Saya pergi. Saya akan pergi. Saya diusir. Saya tidak mau, tetapi terpaksa saya lari. Karena nama itu. Dari mana dia tahu nama itu? Apa itu kesurupan sebenarnya? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Malam ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang mahasiswi bernama Putri Soeharjo. Putri adalah seorang mahasiswi biasa, tetapi dia sangat berprestasi di kampus ini. Umurnya 21 tahun, dan selama ini dia sehat jasmani dan rohani. Putri mempunyai cita-cita, harapan, dan hobi. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada diri Putri. Sampai beberapa hari yang lalu dia sering kesurupan. Anda pasti kaget mendengar laporan kami pada siang hari ini. Betapa sengsaranya Putri selama ia kesurupan. Putri, tolong ceritakan pengalaman Anda. Apa yang dimaksud dengan kesurupan itu? Jin itu masuk ke tubuh saya. Kadang-kadang menguasai saya, sehingga saya melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan. Dan itu pengalaman yang sangat mengerikan. Apakah di antara anggota keluarga Putri ada orang yang sakit jiwa? Apa? Astaga, tidak ada. Silakan aja bertanya kepada tetangga-tetangga kami. Kami sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Kalau begitu, tolong ceritakan bagaimana Putri untuk pertama kalinya mengalami kesurupan. Saya kan sedang pulang dari rumah teman saya. Dan sekitar maghrib, saya jalan kaki lewat kuburan. Selamat sore, Mbak. Terima kasih Anda sudah melewati rumah saya. Begitu ceritanya kejadian di situ. Saya kurang mengerti bagaimana cara jin itu merasuki saya. Saat itu kami mendengar suara cewek berteriak-teriak sangat keras. Kami sadar bahwa itu suara Putri. Pertama kami takut dia terluka atau digigit ular sawah. Tetangga kami baik hati. Diangkat dan dibawa ke rumah. Dia milik saya! Dia milik saya! Putri mengalami kerasukan jin. Ia mengalami kerasukan selama 2 tahun. Dan selama itu, jin itu keluar masuk dari tubuhnya. Putri, tolong ceritakan pengalamannya selama kesurupan. Banyak yang sudah saya tidak ingat. Waktu jin itu masuk ke tubuh saya, terkadang saya tidak sadar apa yang saya lakukan. Kadang-kadang saya merasa berbahasa asing. Dan kadang-kadang di rumah juga barang-barang terbang sendiri. Dan lampu juga kadang hidup dan mati.
Dia sering menggeram, dia berteriak. Bahkan dia berteriak berhari-hari. Dia jarang tidur. Kami rasa sangat takut dan kami khawatir tentang hal itu. Kadang-kadang dia suka maki-maki kami, tamu kami, dan dia kadang-kadang suka menyampaikan kesalahan dan dosa-dosa orang, tapi cara penyampaiannya sangat kasar. Dan itu sangat memalukan kami. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Kamu pembunuh. Kamu menggugurkan kandunganmu sendiri. Kamu pembunuh. Pembunuh. Wah, apakah tuduhan itu benar? Sepertinya benar. Teman-teman kami 1-2 kali mereka datang mengunjungi Putri. Tapi biasanya mereka tidak kembali lagi. Mereka takut. Tapi mereka akan kembali biasanya seperti kalau sudah melihat Putri agak lebih baik sedikit. Itu pasti kejadian yang sangat mengerikan, Putri. Lalu bagaimana kamu bisa menghadapi semuanya itu? Jin itu tidak selalu mempengaruhi saya. Kadang-kadang saya baik-baik saja beberapa bulan. Tiba-tiba dia muncul dan kadang membuat saya tidak sadarkan diri. Kemudian saya melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Putri adalah seorang mahasiswi pintar yang berumur 21 tahun. Ia mengalami kesurupan selama 2 tahun. Dan selama itu, kejadian ini menjadi tekanan berat bagi keluarganya. Bapak Suharjo pasti merasa sangat malu dengan kejadian ini. Bagaimana Bapak menghadapi kejadian seperti ini, Pak? Ya, anak kami memang sangat pintar. Nilainya di sekolah rata-rata cukup bagus. Cuma kalau dia lagi kesurupan itu sangat memalukan kami. Oke. Jadi cara apa yang Bapak bisa lakukan untuk menangani hal seperti ini? Ya, kami sudah berupaya, kami sudah memanggil beberapa orang dukun, bahkan sampai 6 orang dukun, tapi tidak satu pun dukun yang mampu mengeluarkan jin itu dari tubuh Putri. Bahkan kelihatannya Putri semakin parah. Ayo pergi, tinggalkan dia. Pergi, tinggalkan dia. Tinggalkan dia sendiri. Tidak mau. Saya tidak mau. Dia sangat cantik. Kalau saya tinggal lebih lama, dia mungkin bisa menjadi istri saya. Oh, tidak. Tolong tinggalkan dia. Tinggalkan. Aku akan persembahkan darah jika kamu mau. Bapak ini baik sekali. Aduh. Maafkan kami, Pak. Maafkan kami, Pak. Saya juga minta maaf. Saya sudah tidak sanggup lagi. Ganggu saya lagi. Saya akan doakan kalian. Kadang-kadang hidup kita dipenuhi dengan lika-liku. Putri mengalami tekanan selama ia menderita kesurupan. Tetapi sekarang ia sudah sembuh dan waras total. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Beritahu kami, Putri. Apakah Putri melepaskan diri Putri dari kuasa jin itu? Bukan saya yang melakukannya. Ya, saya melakukannya, melepaskan jin dari Putri. Bapak, bagaimana mungkin? Ya, kami sudah panggil berbagai dukun. Ya, sekaligus 5 dukun berani datang. Ya, tapi pada akhirnya semua mereka meninggalkan rumah saya tanpa hasil suatu. Saya sudah putus asa. Tapi pada saat itu, saya mendengar tetangga kami Ibu Anto itu didoakan oleh Mbak Yuli dan dia sembuh. Akhirnya kami ke rumahnya untuk minta tolong. Ya Allah, kami akan belajar firman-Mu, berikanlah kami hikmat. Amin.
Kemudian mereka sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa. Segera setelah Isa turun dari perahu, seorang yang dikuasai setan datang dari tempat pemakaman menemuinya. Orang itu tinggal di tempat pemakaman dan sudah tidak dapat diikat lagi sekalipun dengan rantai, sebab sudah kerap kali ia dipasung dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya. Bahkan pasungannya pun dipatahkannya. Jadi, tidak ada lagi orang yang dapat menjinakkannya. Siang dan malam, di tempat pemakaman ataupun di bukit-bukit, ia selalu berteriak-teriak dan menoreh-noreh dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Isa dari jauh, berlarilah ia dan sujud di hadapannya, lalu berteriak dengan nyaring, "Apa sangkut pautmu dengan aku? Hai Isa, sang anak yang datang dari Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, aku mohon kepadamu, janganlah mengazab aku." Karena sebelumnya Isa bersabda agar setan itu keluar dari orang itu. Sabda Isa kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legiun, sebab jumlah kami banyak." Lalu dimintanya dengan sangat kepada Isa supaya Isa tidak menyuruh mereka pergi dari daerah itu. Pada waktu itu, di lereng bukit ada sekawanan besar babi yang sedang mencari makan. Setan-setan itu meminta kepadanya, "Izinkanlah kami memasuki babi-babi itu." Isa pun meluluskan permintaan mereka. Lalu setan-setan itu keluar dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi tebing ke danau. Jumlahnya kira-kira 2000 ekor. Semuanya mati lemas di danau itu. Orang-orang yang menggembalakan kawanan babi itu berlarian. Mereka memberitahukan hal itu ke kota dan ke desa-desa di sekitarnya. Dan orang-orang pun berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua datang kepada Isa, lalu melihat orang yang dikuasai setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, yaitu orang yang dikuasai legiun itu. Maka mereka pun menjadi takut. Ya, kita sudah mendengar cerita ini. Apa yang kita pelajari dari cerita ini tentang Isa? Kalau dari saya yang saya pelajari bahwa Isa itu sangat berkuasa atas jin-jin dan atas kuasa-kuasa gaib lainnya. Yang dapat saya pelajari tentang Isa dalam cerita ini yaitu bahwa Isa itu berkuasa seberapapun banyak jin-jin itu, tetapi ia berkuasa untuk mengusirnya. Yang dapat saya pelajari dalam cerita ini, Isa Al-Masih itu mempunyai kuasa dan sanggup untuk mengusir jin-jin. Jin-jin itu takut kepada Isa. Dengan cerita ini bagaimana penerapan kita untuk menolong diri kita sendiri? Dalam Isa Al-Masih saya bisa untuk mengusir jin-jin. Karena imanku kepada Isa Al-Masih, saya akan memerintahkan tiap kali kalau ada jin-jin yang datang mengganggu saya akan mengusirnya dalam nama Isa Al-Masih. Ya. Dalam cerita ini bagaimana kita menerapkan untuk membantu orang lain? Ya, kita kan sudah percaya bahwa Isa Al-Masih itu kan sudah ada dalam diri kita, jadi kita punya kuasa untuk memakai nama Isa Al-Masih untuk mengusir setan yang ada di orang itu. Ya. Karena saya sudah percaya Isa Al-Masih, kalau saya keluar, kalau
lihat orang yang kerasukan setan atau teman-teman, bisa saya tolong dia untuk didoakan supaya setan itu dikeluar. Jika ada teman saya yang kerasukan jin atau dirasuki oleh jin, saya akan berdoa di dalam nama Isa supaya dia percaya kepada Isa. Ya, terima kasih. Kita sudah dengar cerita ini bagaimana Isa sangat berkuasa, dia bisa mengusir jin-jin, mengusir setan-setan dari tubuh orang yang dirasukinya. Sekarang kita berdoa, kita sudah membaca bagaimana kita mengucap syukur, kita dengan cerita ini kita bisa menolong orang lain dan menolong diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita ini. Kami percaya bahwa hanya Isa Al-Masih yang bisa mengusir jin-jin, bisa mengusir setan-setan dari orang yang dirasuki oleh jin-jin dan setan-setan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Isa Al-Masih kami sudah berdoa. Amin. Pak Yuli, kalau memang itu benar, apakah saya bisa ditolong? Kalian semua sudah mengenal saya. Bahkan kalian tahu, saya menderita karena penderitaan anak saya. Sampai dengan hari ini, tidak ada satupun yang mampu membebaskan anak saya dari penderitaannya. Saya mau membebaskan anak saya. Saya mau anak saya itu bisa dibebaskan daripada kuasa jin. Apakah Mbak bisa menolong saya? Saya bisa membantu Bapak, supaya Bapak bisa membantu diri Bapak sendiri. Isa Al-Masih bisa membebaskan anak Bapak. Kalau Bapak mau taat kepada dia, Bapak bisa menangani jin itu sendiri. Yang pertama, Bapak harus percaya kepada Isa Al-Masih bahwa dia akan menyelamatkan Bapak. Kalau Bapak percaya bahwa dia sudah bangkit dari maut dan bahwa dialah junjungan yang ilahi, dia akan menyelamatkan Bapak saat ini dan juga pada waktu hari kiamat. Dulu saya percaya kepada dukun-dukun dan sekarang saya serahkan jimat dari dukun itu. Yang kedua, Bapak harus bertobat dari dosa dan kembali kepada Allah sepenuh hati. Bapak harus melekat pada Allah. Ketiga, Bapak harus dikuburkan dalam air dan dimandi sucikan. Isa Al-Masih telah melunasi hutang dosa kita pada waktu dia mati di salib. Firman Allah mengatakan bahwa kita telah mati bersama dia. Pada saat kita keluar dari air itu, kita mendapatkan hidup yang baru. Terakhir, Bapak harus terima roh suci Allah. Roh suci itu akan memberi kita kuasa supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Isa Al-Masih sudah memberi kita wibawa. Dengan wibawa itu kita dapat mengusir segala macam jin, setan, tuyul, dan makhluk halus lainnya. Entah itu dari tubuh seseorang atau dari suatu tempat. Saya telah mengikuti pelajaran beberapa minggu bersama Mbak Yuli dengan temannya. Belajar tentang apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya. Jadi bagaimana kelanjutannya, Pak? Putri dan saya di rumah. Pada waktu bapaknya pulang hari itu, semua terjadi begitu cepat. Bapak dari mana nih? Dari rumahnya Mbak Yuli, mau dari belajar dari tadi siang. Ngapain di rumah Mbak Yuli? Ya, ngapain di situ? Ngapain di tempatnya Mbak Yuli? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sudah berabad-abad saya tidak melihat tarang itu. Tetapi kenapa saya melihat tarang itu ada di dalam dirimu? Demi nama Isa Al-Masih salam. Tuhan, kau adalah anak saya. Tidak. Jangan sebut nama itu. Jangan sebut nama itu. Ini daerah saya, ini wilayah saya. Siapa yang mengajarkan kamu nama itu? Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Umat manusia bersuka cita pada saat dia dilahirkan, pada saat dia wafat, dan pada saat dia dibangkitkan. Tidak! Tidak! Saya pergi. Saya akan pergi. Saya diusir. Saya tidak mau, tetapi terpaksa saya lari. Karena nama itu. Dari mana dia tahu nama itu? Ya, dia masih hidup. Dia sanggup menolong semua orang. Bahkan dia beri kami wibawa
supaya kami terbebas daripada kuasa jin, kuasa gaib, bahkan santet. Bapak pasti sangat lega sekali sekarang. Oh ya, kami sangat bahagia ya. Kami bisa berpesta dengan anak kami. Kita mengucap syukur karena anak kami sudah terbebas daripada kuasa jin. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Malam ini kami mengucap syukur, kami akan berpesta Tuhan karena kuasa daripada Isa Al-Masih sehingga anak kami malam hari ini bebas dari segala kuasa jin. Dalam nama Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin. Mari teman-teman kita menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Lebih baik kami mengadakan syukuran daripada membuang uang di dukun-dukun itu yang tidak sanggup membantu anak saya. Saya sudah lama bebas dari jin itu. Saya sudah belajar supaya tidak kerasukan lagi. Sebenarnya jin itu tidak bisa kembali lagi. Saya sudah memimpin kelompok cerita sendiri. Memang ini kisah yang aneh tapi nyata. Semoga kita semua mendapat pelajaran berharga dari kisah seperti ini. Apakah Anda sudah memiliki perlindungan dari kuasa gaib dan jin? Apakah Anda dapat melindungi diri Anda dan keluarga Anda dari kuasa gelap? Kami siap membantu Anda. Hubungi kami di email atau nomor HP ini. Mereka tidak mewawancarai saya. Saya dapat menjelaskan kebenarannya kalau mereka berani minta pendapat saya. Mereka pasti bertanya, Anda sudah berapa lama di tempat ini? Saya akan menjawab, saya tinggal di wilayah ini jauh sebelum manusia datang. Sebelum air bayi itu menghancurkan dunia pada zaman Nuh dan anaknya. Kami berontak terhadap Allah Al-Halik. Kami jutaan saat itu. Kami katakan, kami tidak akan taat kepadanya. Kami berani memerangi dia. Tapi kami kalah. Anda sedang apa di sini? Mereka pasti bertanya. Saya akan menjawab. Saya melaksanakan tugas untuk Raja Jin, Setan. Tugas saya memastikan bahwa setiap manusia di wilayah saya tetap setia kepada Setan, Raja saya. Kenapa Anda takut? Mereka pasti bertanya. Saya takut pada orang yang sudah tahu bahwa yang ada di nama Isa Al-Masih. Saya tidak bisa menyakiti mereka. Saya meninggalkan rumah ini. Tapi masih banyak di sini yang akan melayani saya. Tapi saya sadar waktu saya singkat. Pada hari kiamat kedurhakaan saya dan kedurhakaan mereka akan dibalas oleh Allah Al-Halik, Sang Pencipta.